Selamat malam. Lagunya belum mulai. Kita pasang dulu. Selamat malam semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Sehat semuanya. Wow, langsung ramai. Kita tunggu. Oke. Kita pasang dulu ya. Oke, malam. Semuanya selamat malam. Rame. Hai Mbak Susi. Hahaha, rindu dari Bandung. Halo semua, kumpul pada malam hari ini. Kita nantikan. Ini adalah tema yang lumayan apa ya? Lumayan bikin heboh kayaknya. Karena menarik. Terima kasih, selamat malam. Kayak mau pesta. Kasian ya udah setahun gak pesta. Di rumah aja. Terima kasih. Kayak sinar bulannya mungkin full moon-nya ada di sini. Makasih loh. Makasih semuanya. Oke. Kita nantikan keramaian ini. Terima kasih semuanya, thank you. Udah lama gak matter, padahal cuma skip seminggu karena minggu lalu tuh ada keperluan keluarga, jadi nggak ada. Next, akhir hari ini ada yang baru pertama kali. Terima kasih. Aduh, aku nggak fokus. Makasih ya semua. Ada yang baru pertama kali atau kita absen dari kota mana aja malam hari ini. Aku mau lihat dari mana aja nih yang hadir. Selamat malam. Banyak, oh itu pertama kali. Tapi sih kangen banget sama. Banyak sekali yang baru pertama, wow. Hari ini Palangkaraya, Bekasi. Hari ini yang baru pertama luar biasa, Tangerang, Magelang, Bandung, Tangsel, Semarang, Samarinda, Bitung, Magelang lagi, Bali, mantap, seru, keren dari seluruh penjuru Indonesia, betul. Ambon, Wonosobo, wow, keren, Bogor, Jakarta, Medan, keren, Solo, wah. Hai, tadi bisa jam 1 abis meditasi sama kakak tagihan. Lanjut, Salatiga, Pontianak, Berlin, Balikpapan, wow, Jogja, keren, Jayapura, wih, Ambon jam 10 malam malam, luar biasa. Makasih banyak nih yang teman-teman Indonesia bagian timur, luar biasa, dibela-belain, makasih banyak. Kalsel, Cibitung, Bontang, Purwokerto, tuh gila, kita benar-benar menghealing Indonesia guys. Jember, dreams do come true.
Ini mimpi yang gak nyangka sih, kejadiannya cepet banget. NTT, seru. Bengkulu, Flores, wow. Udah berapa? Manado, Makassar, udah jam 9 nih. Wow, terima kasih banyak juga yang Wita. Bengkulu, yang WIB juga, semuanya aku sangat berterima kasih. Dan juga orang-orang Indonesia yang di luar negeri juga bela-belain walaupun time zone-nya beda. Tadi ada Berlin, ada Malaysia, ada macam-macam. Wow, terima kasih banyak. Yang baru pertama hari ini kejar-kejaran naik ojek biar sampai rumah. Wah, hati-hati, hati-hati. Jadi inget ilmu kenusantaraan, ya betul. Kota Sorong, Papua Barat. Aduh, seneng banget teman-teman. Seneng merinding. Malam semuanya. Keren. Keren banget teman-teman. Healing bersama, bener-bener ya. Healing bersama ya kita ya, bener. Merinding. Banjarmasin. Ada nggak yang belum aku sebut tadi? MLM Kebaikan Satu Indonesia. Itu adalah visi misi kita bersama. Bandung udah. Wow. Yang dari Taiwan. Keren, this is my third time. Thank you. Thank you banget. Makasih banyak. Luar biasa loh ini. Keren, Samarinda Makassar juga nih banyak orang-orang yang Netbar ML Kebaikan harus. Lombok tuh belum disebut Lombok, ada Lombok juga. Meditasi dari ruang isolasi, semangat, cepat sembuh. Pontianak. Keren. Wah, yang 999, oh, berarti sudah mau 1000. Cilandak, oh tadi yang Jakarta udah banyak banget sih, ada Cipulir, ada Cipete, ada macam-macam. Pekanbaru, wah keren, semangat. Magelang, pray for Merapi, semoga aman-aman semua, stay safe, semangat. 1999 semua. Keren banget guys, luar biasa. Sebentar lagi dongengnya akan dimulai ya. Jadi malam ini tuh pamulang juga belum nih. Sebenarnya hari ini tuh aku bakal banyak dongeng sih, cerita tentang pengalaman aku. Terus aku baru cerita tentang teori never alone, sesuai sama ini kita hari ini. Mana nih ya Pim? Aku tunggu ditulis ulang. Jadi malam hari kita akan latihan never alone. Nanti aku ceritain story behindnya yang baru pertama kali. Nanti kalau pas latihan nggak apa-apa kalau belum merasakan, wajar. Karena PC juga dengan perjalanan yang panjang. Betul, full moon hari ini. Sangat betul. PC gue sekarang di Prabu Mulih, Sumsel. Wow, keren. Banyak nih aku belum pernah ke tempat-tempat teman-teman semua di Indonesia. Full moon ini mengandung bawang banget, rasanya mellow. Iya, lumayan. Banyak banget nih yang DM kayak, Kak, full moon kali ini ampun. Suka kalau Kak Pisi udah mendongeng. Iya, kita udah lama nggak dongeng sebelum tidur. Ada lagi dari Jayapura. Oke. Wait ya. Kita tunggu sebentar lagi. Bawaannya senyum terus setiap full moon, selalu mood jelek. Kenapa ya? Oke. Ini tulisannya cepet banget sampai katanya
Mimin Pim nulis nggak keluar-keluar karena nggak kelihatan. Oh nih akhirnya ada nih. Ke karena ke bawah sama yang lain. Oke, akhirnya muncul dia. Biar pada nggak bingung. Oke, satu. Aku sebenarnya nih merhatiin aja nih komen-komennya. Oke, aku akan cerita dongeng hari ini. Cerita tentang apa ya cerita ini? Oh ya, Never Alone. Sebelum aku mulai, aku mau cerita dulu proses awalnya sampai supaya teman-teman tahu teorinya kenapa aku sampai belajar ini. Jadi aku udah minta izin sama private aku ini untuk menyebutkan nama dia. Tadi aku mau anonim, tapi dia bilang nggak apa-apa, kasih tau aja aku private kamu gitu. Akhirnya aku ceritakan pada malam hari ini. Nanti mungkin panas kupingnya, nggak tahu ada apa enggak orangnya di sini. Jadi suatu saat aku lagi ngajar private seperti biasa, belum pandemi, lagi duduk di rumah. Jadi kalau di rumahku tuh private-nya kayak meja aku sama yang private gitu kan. Terus hari itu seperti hari biasa-biasanya saja aku ngajar private, datang adalah ini sebenarnya bukan private yang pertama. Waktu itu private keberapa aku lupa, yaitu Mbak Dewi Kau. Jadi kalau tahu Mbak Dewi Kau ini adalah owner dari Skin Dewi, produk kecantikan ya lokal. Jadi Mbak Dewi datang, terus private lagi kan. Terus entah mungkin Mbak Dewi hari itu harus memberikan pesan buat aku. Jadi waktu lagi meditasi, selesai meditasi, aku tuh biasanya kalau ngebaca tanda kutip itu kan teman-teman juga bilang sih bisa tahu, tapi walaupun nggak diceritain. Jadi tuh aku kayak kalau tanda kutip membaca atau kayak Claire yang aku kemarin sempat post tentang clairsentient, tentang clairvoyance, tentang macam-macam itulah yang ada banyak. Terus akhirnya aku pas lagi membaca tanda kutip Mbak Dewi, aku matanya kayak ke sudut kanan gitu. Terus tiba-tiba Mbak Dewi ngomong gini, entah kenapa dia juga pengen ngomongnya, dia emang harus dia yang ngomong. Tiba-tiba dia ngomong, Visi, kayaknya kamu harus belajar sama ini deh gitu. Terus sama ya itu yang udah ada, kan aku bilang kalau mau ikut IG live yang ini harus nonton 2 IGTV yang aku post di story, karena cerita dari situ yang panjang, ini singkat ceritanya aja sama Jeffrey kan. Terus aku bilang, oh iya kenapa Mbak Dewi gitu, soalnya kayaknya kamu pakai tekniknya dia tanpa kamu sadarin gitu. Aku tuh saat poin itu belum belajar apapun ya, jadi belum belajar apapun. Itu posisinya itu kurang lebih bulan Januari, aku baru pulang dari Bali sebulan. Jadi kan aku cerita tuh di perjalanan spiritual bahwa aku dengar suara, nggak tahu ini apa, bingung. Terus aku ke Bali sebulan. Terus di Bali mendapatkan jawaban dari banyak guru-guru bahwa kalau suaranya baik nggak apa-apa, dengerin aja. Kalau suaranya yang jelek-jelek baru jangan gitu. Terus aku bilang, oh selama ini baik sih, kayak dituntun, di-lead segala macam. Terus ada juga yang cerita tentang mungkin suara spirit guides gitu, which is aku saat itu kayak belum tahu banget spirit guides kayak apa, cara ngomongnya gimana gitu. Terus tiba-tiba pas balik lagi ke private yang sama Mbak Dewi, tiba-tiba Mbak Dewi bilang kayak coba aja kamu cek nih. Terus dia langsung kasih linknya, terus kasih daftarnya segala macam. Udah itu ambil aja. Terus aku udah nih selesai, dia pulang. Terus aku kepikiran, terus aku search aja tuh tentang itu, buka-buka, lihat-lihat linknya. Terus waktu itu harganya menurut aku lumayan, karena biasanya aku kalau beli training gak semahal itu gitu. Terus oh ya udah, terus mikir dulu. Terus tiba-tiba pas baca silabusnya gitu, tentang pelajarannya, karena itu kan 2 bulan. Terus pas pelajaran terakhir, bab terakhir itu tulisannya spirit guides and synchronicity, ada gitu lah pokoknya, spirit guides, synchronicity dan semuanya. Terus aku langsung kayak, spirit guides, aduh apa aku harus belajar ini ya, soalnya kan kemarin kan pas di Bali diomongin kayak gitu. Jadi kayak oh ya udah dengerin aja. Terus akhirnya karena nekat juga itu aku mikir lumayan sih, nggak langsung beberapa hari. Terus aku mikir ya udahlah bismillah aja gitu, beli aja. Terus akhirnya aku belajar yang lumayan intens banget 2 bulan. Dan di situ diceritain sama dia, sama gurunya, bahwa
tadi kan aku sempat ngepost si Jay Shetty kan, dia tulis quotes kalau universe, semesta, Tuhan, apapun yang kamu percayai ini selalu sebenarnya komunikasi sama kita. Tadi juga ada yang DM aku ini di kalau di Islam juga ada nih, di Al-Quran diulang-ulang terus tentang ini gitu. Aku nggak tahu kalau di agama lain, tapi intinya semesta itu selalu komunikasi sama kita. Cuman nggak mungkin apa ya, nggak mungkin tiba-tiba halo gitu kan. Maksudnya kita takut ya kalau misalnya tiba-tiba ada apa gitu datang apa gimana kan, pasti kita bisa kaget atau spot jantung. Jadi akhirnya salah satu cara yang paling mudah untuk semesta ngobrol sama kita adalah dengan synchronicities atau angka yang kembar, angka yang sama. Karena kalau angkanya acak kan ya udah kita nggak peduli, tapi kalau angka kembar itu kan kayak ada attention buat ngeliat terus mikir gitu. Tapi kalau kita nggak sadar itu nggak bakal tahu. Makanya kalau orang-orang yang udah aku omongin terus mereka nyadarin, jadi oh iya kok jadi kembar terus ya gitu, terutama pas udah latihan yoga sama meditasi. Banyak banget kemarin aku sempet cek ombak itu, kalau nggak salah 160 orang yang komen ya. Dan menurut aku itu cukup banyak. Cukup banyak. Terus yang DM aku hampir tiap hari nanyain tentang itu karena mereka nyadarin itu sendiri. Karena ceritanya tuh aku sebenarnya nggak ada intention untuk ngomongin ini, cuman DM itu banyak banget tiap hari tanpa aku ngomongin tentang itu. Sampai akhirnya aku ngomongin tentang ini sedikit IG live waktu itu, nggak aku save. Akhirnya sekarang karena makin banyak, akhirnya aku ya udah omongin aja, mungkin emang udah banyak yang ngalamin gitu. Akhirnya aku mempelajari nih sama dia, diajarin bahwa kita itu bisa ngobrol sama spirit guides, karena sebenarnya salah satu cara semesta kasih tahu kita itu dengan angka kembar. Dan yang ngasih ke angka kembar bisa jadi juga dari spirit guides kita. Spirit guides itu siapa? Bisa macem-macem, bisa kalau bisa kita misalnya percaya malaikat, bisa percaya kayak orang-orang keluarga kita yang sudah tiada, bisa juga spirit animal gitu. Makanya ada yang kalau meditasi suka lihatnya binatang. Terus bisa juga ancestor kita, nenek moyang kita, semua yang di belakang mendahului kita, yang akhirnya dengan ribuan tahun gitu akhirnya jadi kita gitu sekarang. Mereka juga bisa. Jadi banyak sebenarnya yang bisa komunikasi sama kita. Dan pas awal-awal aku ngira tuh bakal serem kan, tapi ternyata enggak sama sekali. Aku kan cerita proses aku pertama kali ketemu mungkin gak detail, takut too much information, tapi intinya aja aku ceritain bahwa pas pertama kali latihan pakai teknik dia itu udah, bayangin ya, udah 2 bulan, jadi udah intens. Itu level terakhir gitu, makanya aku nggak akan ngasih itu hari ini, aku ngasih yang lain. Jadi ngobrol, pertama kali muncul didatengin, terus lihat itu tuh banyak banget, kayak yang aku rasain bukan takut, tapi aku malah nangis banget, terharu karena ngerasa dibilang kayak kamu gak pernah sendiri, kita tuh selalu jagain kamu dari kamu lahir gitu. Terus kayak aku nangis bangetan karena terharu, karena seperti yang kalian tahu aku sempet depresi berat dan merasa sendiri kan di hidup ini. Jadi itu salah satu healing banget yang luar biasa kejadian, merinding, nangis, kayak kaget gitu, aku bisa lihat dan bisa merasakan, bisa dengar. Terus akhirnya dari titik itu aku sering banget komunikasi gitu sama spirit guide, sama macem-macem lah ya. Sama yang tadi aku sebutin. Lalu caranya salah satunya juga, kalau misalnya belum bisa melakukan teknik itu, bisa dengan angka kembar ini. Jadi banyak banget yang bilang, tapi sih 1701 artinya apa? 11 artinya apa? 22 artinya apa? Kalau kalian search di Google, itu kan artinya banyak banget gitu, bisa macem-macem. Menurut aku sih angka kembar itu very personal, cuma kamu doang yang tahu. Even aku nggak bisa seakurat kamu yang nebak gitu. Jadi misalnya ada angka 111, how do you feel gitu, rasanya saat itu apa gitu, kayak apakah seperti didukung oleh semesta, apakah seperti diperingatkan oleh semesta, jangan gitu, rasanya apa. Kalau aku sejauh ini kayak ngerasa didukung sih gitu, belum pernah ada rasa kayak di warn gitu sama angka kembar. Jadi ngelakuin apa aja, terutama kalau aku happy, terus lagi nolong orang, lagi ngajar, aku kalau ngajar private selalu angka kembar. Kemarin aku cerita juga sempet lagi belanja, terus dua, terus ini satu terus kayak udah aneh banget.
Itu kayak Nepita ya, aneh tapi nyata. Dan teman-teman ternyata ngalamin juga, karena pas awal-awal aku ngalamin ini aku agak kayak ini halu gak sih, kayak aneh gak sih gitu. Ternyata ada ilmunya. Bahkan kalau di US itu ada sekolahnya untuk bener-bener sekolah kayak kuliah gitu, ada sekolahan beneran universitasnya untuk orang-orang psychic ya. Jadi bener-bener dilatih karena semua orang bisa, nggak aku doang. Makanya aku selalu jangan pernah merasa aku tuh kayak gimana, karena aku lebih belajar lebih dulu gitu. Jadi akhirnya aku mempelajari caranya dan menerima, embrace. Sehingga kan kemarin ada yang pas aku true or false diri aku, ada yang nanya, "Kamu sih tegas banget ya?" Sebenarnya enggak, cuman karena aku udah terbiasa melihat sign dari semesta, ngerasain feel pakai intuisi. Jadi aku kalau udah iya iya, enggak gitu, kayak ini mau dipaksa kayak gimana juga nggak bisa gitu. Ya sedikit cerita, kayak aku ini selama gara-gara IG live ini jadi banyak banget kan ya, aku sering cerita kayak brand apapun, TV ngajakin ini, mereka tuh bingung kenapa aku nggak pernah mau, nggak mau. Aku kayak feelingnya enggak, pokoknya nggak, kalau diceritain kan aku nggak mungkin cerita soalnya kata ini nggak boleh, itu kan nggak mungkin. Tapi aku cuma bilang enggak iya. Sesuai sama intuisi aku aja, ngikutin gitu. Jadi sangat berguna, tiga sangat berguna untuk mengguide kita. Tapi ingat, aku pernah ngobrol sama salah satu spirit guide bahwa kita tuh tetap punya free will gitu. Misalnya intuisi kita bilangnya A, tapi kamu pas melek sebagai manusia kan punya ego, nggak mau yang itu, kayak denial, maunya yang ini gitu. Nah itu juga ya pastinya nggak bisa dilarang kan, kamu bakal ngerasain juga. Tapi yang udah private aku yang udah mungkin udah lama ya, aku biasanya kasih latihan yang ini, mereka ngerasain kalau kalau nggak nurut sama yang dilakuin dan didapetin di meditasi itu, pastinya nggak enak nantinya ujung-ujungnya gitu. Dan udah banyak juga contohnya. So latihan ini cukup apa ya, cukup handy membuat aku menuntun ke jalan yang seharusnya aku jalankan. Jadi uh, emang kayaknya nggak make sense atau kayaknya aneh, kayak misalnya kenapa ditolak-tolakin padahal bisa membuat aku lebih apa gitu kali ya, secara ego kah, secara apa. Tapi ya karena aku udah biasa ngikutin, jadi aku kayak nothing tulus aja, oh iya enggak, ini iya. Susah juga dijelaskan dengan kata-kata, tapi intinya itu. Dan aku merasa dibanding IG live aku yang pertama, audiensnya, teman-teman semua, tim community, dan semua teman-teman yang ikut di sini udah lebih siap menerima cerita ini. Kalau dulu makanya aku nggak save, karena kayak masih sedikit yang cerita tentang si angka kembar ini. Tapi ini kayak udah banyak. So kalau kamu nemuin angka kembar, rasain dulu, feel. How do you feel? Do you feel happy? Do you feel sad? Do you feel kayak confused? Saat itu bingung apa gimana, itu dirasain. Karena aku nggak bisa jelasin angka ini apa, angka ini apa. Jadi sedikit cerita lagi, dongeng. Si guru aku ini, even dia nikah itu ngikutin angka kembar. Jadi kayak dia pernah invest beli sesuatu, terus tiba-tiba dia hari itu dapat intuisi, ya dapat guide, harus jual hari itu juga. Terus pas dijual, angkanya tuh harga si kayak emas atau apa gitu semacam itu, terus kayak 17. Terus dia kayak, hah aneh banget gitu. Terus sign kan. Terus abis itu dia ketemu sama perempuan, dan akhirnya diajak nikah dengan karena ngikutin intuisinya dia. Terus pas dia nikah, dia kasih si maharnya itu, mas kawinnya itu dari si emas-emas ini. Terus tiba-tiba pas dia lagi ijab kabul gitu, si jamnya 17 juga. Jadi kayak oke, berarti dia doing the right thing. Karena dia gila banget, dia itu tinggalnya di Europe, terus ceweknya itu di Jepang. Terus dia pindah menjual rumahnya ke Jepang gara-gara mau nikah sama si cewek ini, padahal baru ketemu sekali. Terus dengerin intuisi gitu-gitu. Jadi angka kembar ini bisa menjadi petunjuk buat teman-teman semua gitu, buat aku, buat teman-teman semua. Itu pengalaman aku belajar sampai dikasih tahu Mbak Dewi. Mungkin kalau Mbak Dewi nggak ngomong, aku nggak bakalan belajar sih. Jadi itu menurut aku pesan dari semesta, se-flow itu. Karena aku nyari di Bali dibilang itu, terus akhirnya tuh pulang banget langsung ketemu Mbak Dewi.
Dan sampailah pada hari ini yang menurut aku semenjak aku belajar itu sampai detik ini, hampir nggak semua tapi hampir semua aku ngikutin intuisi aku, kayak apa yang harus aku lakukan, apa yang nggak harus aku lakukan, apakah ini didukung oleh semesta atau enggak gitu. Jadi belajar merasakan, mungkin nggak langsung ya teman-teman langsung bisa gitu langsung ngerasa ini gitu, nggak apa-apa, karena itu harus dilatih, dirasain apa rasanya. Kayak kemarin juga ada private, lucu juga, kayak cerita bisnis aku kenapa ya mandek gitu. Terus aku cuma nanya, menurut kamu kenapa? Karena kan ya menurut aku sih dia tahu jawaban, dari jawab soalnya aku males. Terus aku kayak gimana ya jawabnya ya gitu kan, ya berarti harus berubah. Jadi kadang-kadang nggak kadang-kadang sih sebenarnya jawaban itu semuanya teman-teman udah tahu, cuman pengen orang lain aja yang ngomong. Jadi kayak aku selalu kayak aku tuh cuman memvalidasi atau confirm dari hal yang sebenarnya kalian semua udah tahu. Jadi pertanyaan, makanya teman-teman nanya banyak banget di DM, sering kali nggak aku jawab, cuma aku read doang. Karena sebenarnya kalau kamu nanya aku read doang berarti kamu tuh udah tahu jawabannya menurut aku gitu. Kayak ask yourself, tanya diri sendiri, pasti ada jawabannya gitu ya. Wah, rame banget, 1376, luar biasa. Betul, butuh validasi. Jadi itu tadi ceritanya, singkat nggak sih, lumayan sih lama sih, setengah jam. Ya, jadi kalau buat teman-teman, hari ini aku nggak akan ngajarin tentang itu, tapi kita akan melakukan hal yang lebih transforming banget, luar biasa. Karena aku kemarin latihan ini nangis banget, luar biasa, amazing. Ini juga dari latihannya dari guru aku juga, Ronan. So hari ini akan aku bawakan. Kenapa? Karena waktu latihan sama dia, tiba-tiba, jadi ini tema Never Alone ini aku udah pikirin dari 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, udah lama banget. Terus tiba-tiba pas meditasi, aku soalnya mikir gini, aku mau ceritain tentang spirit guys, tapi nggak mau ngajarin itu dulu, not now gitu. Tapi aku ngajarin apa ya? Terus itu pas latihan sama Ronan ngajarin ini, dan dia ngomong, you never alone. Aku langsung kayak, gitu, kayak kok bisa sih pas dia ngomong never alone, yang kenapa nggak kata-kata lain, kenapa harus never alone gitu. Kayak itu kan kayak tema aku minggu ini yang udah aku set gak tahu dari kapan gitu. Jadi kayak ya mestakung, jadi luar biasa. Hari ini aku akan membawakan teknik itu. Aku mau kasih tau aja, karena nanti waktu kalian melakukan ini, mungkin beberapa dari kamu akan merasa guilty, bersalah, atau nggak mau melepaskan semua beban di badan kamu ke orang yang kamu berikan. Tapi analoginya adalah ini, bayangin matahari. Matahari itu menyinari kita, menyinari bumi, menyinari semuanya, kan nggak ada embel-embel soalnya tugas gue nih menyinari bumi, soalnya gue punya beban harus, kalau nggak orang pada mati kalau gue nggak menyinari gitu kan. Dia kan nggak ada rasa kayak gitu, dia pokoknya ya gue shine aja, gue pokoknya bersinar aja, gue berikan kehidupan pada orang-orang gitu. Nah, aku pengen sebenarnya latihan ini menurutku seperti itu analoginya, bukan kamu melepaskan semua tanggung jawab, tapi kamu melepaskan bebannya, melepaskan rasa guilty-nya, melepaskan bahwa kamu harus begini-begini. Jadi kalau kamu misalnya baik sama orang, bukan karena harus, tapi karena kamu mau. Not because you have to, but because you want to. Itu penting banget, perbedaan yang signifikan. Jadi hari ini aku akan membawa kalian bertemu dengan para leluhur kalian masing-masing. Mungkin nggak langsung, aku sempat ceritanya clear itu, ada yang bisa lihat, ada yang bisa denger, ada yang bisa rasa, ada yang bisa ngobrol. Tapi mungkin pada malam hari ini, untuk yang baru atau yang teman-teman di sini ada yang nggak lihat, nggak ketemu, nggak apa-apa, karena bisa latihan lagi terus-terusan. Nanti semoga ya aku bisa save. Wah, 1400 ramai banget. Jadi gak ketemu jangan sedih, latihan terus, karena ingat Pisi udah duluan lebih lama latihannya, so it comes really natural buat aku, lebih mudah dan lebih smooth gitu. Tapi kalau kalian baru mulai, sangat wajar kalau belum bisa. Tapi semoga mendapatkan manfaatnya latihannya.
Relax aja. Yang baru pertama duduk senyaman mungkin, boleh di kursi, boleh di lantai, boleh di kasur. Nanti pas meditasi layarnya aku gelapin supaya kalian fokus. Terus ikutin aja suaraku. Aku kali ini akan guide terus, jadi nggak banyak diemnya, banyak ngomongnya. Nanti ikutin aja. Setelah selesai, aku bangunkan dengan singing bowl. Nanti baru aku guide, aku buka, akunya kembali lagi ke layar. Semoga nggak bosan. Lalu kita baru ngobrol sebentar. Oke, wow, waktunya sudah mepet. Silakan duduk senyaman mungkin, dipejamkan matanya. Highly recommended untuk memakai earphone supaya fokus, karena ini membutuhkan ekstra fokus. Yes, oke. Yes. Oke, 1410 orang. Luar biasa, terima kasih banyak. Kita mulai. Enjoy your journey. Oke, sebentar ya. Ini kurang kenceng. Pakai earphone, betul. Oke. Silakan relax. Ambil nafas panjang dari hidung. Buang nafas dari mulutnya. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Sekarang bernafas dari hidung lewat hidung. Kita akan melepaskan masa lalu dan masa depan, fokus pada saat ini, detik ini dengan merasakan nafas. Terus rasakan udara yang keluar dan masuk di hidungnya. Rasakan panjang pendeknya. Fokus bawa pikirannya ke saat ini, lepaskan semua pikiran di luar latihan ini. Relax dan tenang. Sekarang rasakan energi baik, energi healing di area dada. Bisa bayangkan cahaya keemasan terpancar di area dada. Kirimkan ke seluruh tubuh, ke diri Anda untuk membantu healing diri. Lalu sebarkan energinya dari dada ke seluruh tubuh. Rasakan kehangatannya, kenyamanannya. Sekarang bayangkan orang-orang yang kamu sayangi berdiri di depan kamu. Bayangkan wajahnya, lalu sinari dengan energi keemasan ini. Bayangkan mereka tersenyum.
tersenyum terselimuti oleh cahaya emas ini, membantu healing apapun yang mereka butuhkan. Perhatikan mereka merasakan kehangatannya. Sekarang bayangkan ada mama dan papa di depan Anda. Baik masih ada maupun sudah tiada. Sekarang bayangkan kamu berdiri di samping keduanya. Mama, ibu di kiri, papa atau bapak di sebelah kanan. Sekarang menghadap ke arah kiri, berhadapan dengan mama. Bayangkan mama atau ibu berada di depan, wajahnya, pakaiannya, suaranya, senyumnya, harumnya. Katakan padanya, Mama, Ibu, kamu adalah besar. Aku adalah kecil. Aku bukan pasanganmu. Aku adalah anakmu. Aku kembalikan semua rasa sakit, sedih, marah, kesal, masalah, apapun yang menghantui kembali padamu. Aku lepaskan beban dan peran yang bukan semestinya aku jalankan. Terima kasih sudah melahirkanku. Terima kasih sudah membawa aku ke dunia ini. Aku mencintaimu. Aku menghormatimu. Thank you, Mother. Terima kasih, Mama. Terima kasih, Ibu. Bayangkan kamu mencium tangannya. Lalu kembali menghadap ke depan. Ambil nafas panjang dari hidung. Buang nafas dari mulut. Release semua beban. Sekarang menghadap ke arah kanan. Berhadapan dengan Bapak, Papa, Ayah. Katakan pada beliau, aku kecil, kamu besar. Aku adalah anak dan bukan pasanganmu.
Aku melepaskan semua beban, sedih, marah, kecewa, masalah, apapun yang memberatkan hatimu kembali padamu. Terima kasih sudah melahirkanku. Terima kasih sudah membawaku kembali ke dunia ini. Aku bersyukur untukmu. Aku sangat berterima kasih. Aku mencintaimu, menyayangimu, dan menghormatimu. Dan bayangkan Anda memeluk atau mencium tangannya. Sekarang kembali berhadapan ke depan. Maju satu langkah. Mama, ibu di sebelah kiri, sedikit di belakang. Ayah, papa, bapak di kanan, sedikit di belakang. Bayangkan mereka menaruh tangan di kedua pundak, kiri dan kanan, sebagai bentuk support terhadap kita. Rasakan tangan mereka di pundak, memberikan 100% dukungan atas apapun tujuan hidup Anda di hidup ini. Bayangkan lagi, di belakang ada kakek dan nenek dari mama dan papa yang juga memegang pundak mereka. Mereka memberikan support pada orang tua kita dan juga pastinya kepada diri kita. Dan bayangkan lagi, di belakang ada kakek buyut, nenek buyut, terus sampai ke belakang, generasi-generasi terdahulu. Nenek moyang kita yang juga mendukung penuh apapun tujuan hidup kita. Rasakan kehangatannya, rasakan kasih sayangnya yang tulus, kebaikan mereka. Mereka akan terus berkomunikasi, akan terus membimbing, mendukung kita, dan kita menerima dengan tangan terbuka kasih sayang mereka. Kita terus merasakan kasih sayang mereka. Kehadiran mereka sebagai bukti nyata bahwa kita tidak pernah sendiri. Selalu ada kasih sayang dari mereka yang tidak terputus antar ruang dan waktu. Dan kita bisa selalu merasakannya, merasakan mereka, dukungan kasih sayang mereka. Kapanpun diri jiwa merasa sendiri, ingatlah ada banyak kasih sayang di sekitar kita yang selalu menemani.
Pelan-pelan kembalikan kesadaran ke dalam tubuh. Ambil nafas panjang dari hidung. Buang nafas dari mulutnya. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Katakan dalam hati, I am loved. Aku dicintai. I am supported. Aku selalu didukung. And I am blessed. Aku selalu diberi anugerah. Mulai gosok-gosokkan tangannya buat panas dengan telapak tangannya. Tutup matanya dengan telapak tangannya. Dan kapanpun kamu siap, release, pelan-pelan boleh dibuka matanya. Jika sudah siap kembali ke layar, silakan berikan tanda. Welcome back. How do you feel? Rasanya kayak ada gunung dilepasin ya. Aku di sini saya panas banget, banyak banget healing yang terjadi barusan, luar biasa. Thank you, terima kasih, banjir banget, nangis banget. Mat bertermewek sepanjang masa nih, sepanjang sejarah. Ya, this is what we all need, yang kita semua butuhkan. Seperti yang aku ceritakan tadi sebelum mulai, ini bukan melepaskan tanggung jawab, tapi melepaskan beban. Jadi aku harap setelah latihan ini teman-teman bisa memberi kasih sayang, memberi apapun tanpa ada rasa kewajiban, tanpa merasa ada obligated harus melakukan A, B, C, D, E. You just share love, just you want to share, not because you have to share. That's a big difference, luar biasa bedanya. And I hope you change a lot this night. Wah, semuanya nangis semua ceritanya. Thank you. Ini bener-bener tadi mulainya 1400, 1300 masih meditasi, luar biasa. Thank you. Nangis gak habis-habis, aku berasa ngeliat. Ya, luar biasa ini cerita-ceritanya, panjang, semua masih nangis sampai sekarang. Yes, I know. That's why waktu aku latihan ini, I think hampir bisa relate dengan semua orang. Dan sangat healing sekali untuk aku personally. So I hope sama-sama juga yang di sini. Thank you sama-sama. If you're feeling better, if any of you ngerasa relief, aku cuma minta please share. I might save this. Aku ngerasanya dapat intuisinya harus di save. Please semua yang di sini share your journey di komen di IGTV-nya, karena it helps a lot untuk aku, because semua orang itu tanyanya di DM, tapi kalau itu ada semua cerita kamu di situ lebih membantu buat yang lainnya tahu harus gimana. So that's what I want from you. Semoga setelah aku save kalian bisa ceritain perasaan ini semua yang aku baca. It's really beautiful banget.
luar biasa. Sebarkan sebanyak-banyaknya, karena I think kalau semua orang dilepaskan beban ini akan menjadi pribadi yang lebih damai dan lebih penuh cinta. Please save semuanya. Yes, will do. I think it's really warming. Dan luar biasa, aku tadi bener-bener sampai keringetan banget, panas banget, karena kayaknya healingnya luar biasa. I wanna share this to all my friends. Yes, please do after ini di share sebanyak-banyaknya. Biar ya aku juga masih terharu banget. Thank you. Dipeluk sama almarhum papaku, kangen mamaku juga. Iya, we all, semua saat ini aku rasa dealing with loneliness, kesendirian. Mungkin sebelum pandemi udah ada, sekarang ditambah lagi. I hope you can always return to this IGTV. Ini adalah bentuk sharing dan offering from my soul to your soul, from my light to your light. This is what you have us. Kita punya semua di sini. Walau teman-teman yang replay nggak bisa baca semua chat yang banyak banget dan sangat indah ini di sini, langsung lega banget, nangis nggak berhenti. Aku pasti share IGTV ini. Thank you. Semoga semua individu yang merasa sendiri bisa mendapatkan IGTV ini, nonton dan paham bahwa kalian gak pernah sendiri. Been there, aku pernah ngerasa kayak gitu, ngerasa cuma sendirian, walaupun sebenarnya enggak, punya teman, punya banyak orang yang sayang, tapi I feel deeply sendiri, lonely banget. Dan latihan salah satunya ini, dan latihan Spirit Guides itu luar biasa healing buat aku. Dan maybe someday I will share cara ngobrol sama Spirit Guides, but for now I think ini lebih fundamental untuk disebarkan. Love terwarm berkali ini langsung berasa plong dari awal banjir. Thank you so much. Papiku, nenek, kakek, opa kayak ada di belakang, persis kayak lagi diantar ke jalan depan. Yes, that's what I feel juga kalau latihan ini. Selama ini aku gak pernah sendiri, ternyata ya iya, gak pernah. Never alone, sesuai sama judulnya, never alone. Thank you. So I wanted to say thank you juga buat my teacher, semuanya guru-guru aku yang sudah memberikan ilmunya sampai aku di titik video ini dan sharing sama kalian, dan manfaatnya luar biasa banget. Thank you buat teman-teman yang selalu percaya sama aku. I just being honest, just being myself, nggak pakai bohong-bohong dan pura-pura. Ini is just me, bener-bener aku ngeceritain, nggak pakai sensor, semua itu begitu adanya yang aku rasain. Dan I hope bisa membantu teman-teman relate sedikit banyak sama cerita aku. Aku cuma mau bilang, you never alone, you have me, at least you have us, you have Pim Gift, komunitas yang like-minded, semuanya sama. Satu again aku ngomong diamini oleh semesta. Thank you so much. Luar biasa, gak bisa berhenti mewak, I know. Thank you. Makasih banyak, aduh luar biasa. Thank you guys, thank you from the bottom of my heart. Thank you. This is really beautiful untuk merasakan healing kalian semua. Gak tahu, speechless. Aku seneng banget ada malam ini kalian semua. Thank you. Aku juga nggak bisa berhenti terima kasih, sama-sama. Aku juga thank you for always trusting me, itu yang paling penting. Makasih udah selalu percaya, karena PC dan teman-teman dan tim punya mimpi yang lebih besar lagi dari ini. Mau banget lebih menjangkau orang Indonesia supaya mereka semua healing, kita semua healing. Lalu kita bersatu menjadi jiwa-jiwa yang damai. I think Indonesia bakal menjadi negara yang luar biasa. Itu mimpi terbesar aku, amin. Semoga ya teman-teman membantu semua ya. Oke. Thank you, semakin menjadi berkat untuk orang banyak, amin. Thank you so much. Ini 1 jam yang akan aku ingat terus di hidup aku. Thank you. Selamat malam, sampai ketemu lagi di Madverse selanjutnya. Have a good night. Please share this, aku akan post. Yang baru latihan juga share di komen nanti.
Thank you. God bless you all. I love you all. Kita nggak pernah sendiri. Salam sehat, kayak bahagia. Bye bye. I love you. Mwah.